Kamu cuma pengganti sementara sampai Fania kembali. Suara dingin suami saya menggema di ruang tamu yang temaram. Gantungan kunci berbentuk alpukat yang sedang saya pegang jatuh ke lantai dengan bunyi yang memekakan telinga. Sambil memeluk perut saya yang sudah hamil 8 bulan, saya lupa cara bernapas. Udara di dalam ruangan seolah membeku. Hanya detak mengerikan dari jam dinding yang terdengar. Namun suami saya, yang berdiri di hadapan saya dengan senyum licik, sama sekali tidak menyadarinya. Dia tidak tahu bahwa kata-kata yang baru saja diucapkannya akan menjadi pemicu yang menyeret hidupnya ke neraka keputusasaan. Sebuah kehancuran yang tidak akan pernah bisa diperbaiki. Nama saya Amara, 32 tahun. Di dalam perut saya, ada kehidupan baru yang sudah berusia 8 bulan. Suami saya, Genta, 36 tahun, bekerja di sebuah perusahaan rintisan teknologi yang besar. Kami telah saling mencintai sejak saya masih menjadi mahasiswi. Saya selalu menjadi tipe orang yang tidak pandai bermanja-manja atau bergantung pada orang lain. Asal saya yang mengalah, semua akan baik-baik saja. Asal saya berusaha sekuat tenaga, semua orang akan tersenyum. Itulah prinsip hidup saya. Bahkan setelah menikah dengan Genta, sikap saya tidak berubah. Saya selalu menyiapkan makan malam hangat untuknya saat dia pulang lelah setelah lembur, menyediakan kemeja yang disetrika licin, dan menjaga rumah agar selalu bersih. Tanpa satu keluhan pun, saya terus berusaha menjadi istri yang sempurna. Bagi saya, yang hanya mengenal Genta sejak zaman kuliah, keluarga yang saya bangun bersamanya adalah segalanya. Namun, saat kehamilan saya memasuki bulan ke-6, saya mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pemicu utamanya adalah acara reuni mantan pegawai perusahaan konsultan yang dihadiri Genta. Sejak hari itu, sikapnya berubah total. Di mana letak kesalahan dalam hidupku ya? Akhir-akhir ini aku banyak berpikir, mungkin ada gaya hidup yang lebih bebas di luar sana. Aku ingin memulai kembali. Dia mulai sering mengatakan hal-hal seperti itu saat makan malam kami. Awalnya, saya pikir dia hanya stres karena pekerjaan. Saya dengar bekerja di startup sangat berat dan melelahkan setiap hari. Kamu lelah ya? Akhir pekan ini kita ke Lembang cari udara segar? Yuk, setiap kali saya mengusulkan hal itu, Genta hanya menatap ke arah lain dengan lesu. Bukan itu maksudku. Ah, kamu tidak akan mengerti, kata-katanya yang dingin menusuk hati saya. Tak lama kemudian, penyebab perubahan sikapnya terungkap. Fania, itulah nama cinta pertama sekaligus pacar Genta semasa SMA. Nama itu mulai sering muncul di layar ponsel Genta. Sejak saat itu, dia selalu meletakkan ponselnya dalam keadaan terbalik di atas meja. Menurut cerita yang kudengar dari seorang teman, Fania baru saja bercerai karena suaminya berselingkuh. Genta yang kebetulan bertemu kembali dengannya di acara reuni seolah menjadi penasihat pribadinya. Tidak. Kata penasihat tidak cukup untuk menggambarkan hubungan mereka yang dengan cepat kembali membara. Kebiasaan sehari-hari dengan kejam menceritakan jarak di antara kami. Genta pulang larut malam sudah menjadi hal biasa. Bahkan di akhir pekan pun ia semakin sering tidak pulang. Meskipun aku sudah memasak dan menunggunya dengan makan malam buatan sendiri, yang datang hanyalah satu pesan singkat di WhatsApp. Sudah makan di luar? Tidak perlu. Rasa hampa saat harus membungkus opor ayam, yang sudah dingin sendirian dengan plastik wrap, sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Setiap kali aku mencoba membicarakan tentang bayi di kandungan, Genta menunjukkan wajah tidak suka yang terang-terangan. Oh, ya baguslah kalau sehat, bahkan saat ku tunjukkan foto USG, ia hanya melirik sekilas lalu kembali menatap layar televisi. Tentu saja ia tidak pernah sekalipun menemaniku untuk pemeriksaan kehamilan. Setiap kali melihat pasangan suami istri lain di ruang tunggu dengan gembira melihat foto USG mereka, aku harus mati-matian menahan air mata yang hendak tumpah. Meskipun begitu, aku tidak bisa menyerah. Karena sesekali, meskipun sangat jarang, Genta menunjukkan kelembutan seperti dulu. Suatu malam, ia pulang sedikit mabuk, aku yang tertidur di sofa, didatanginya dengan ragu-ragu. Ia duduk di sampingku dan dengan lembut menyentuh perutku yang sudah membesar. Wah,
aktif sekali ya gerakannya. Ucapnya dengan suara yang terdengar terkejut, namun juga sedikit malu. Iya, akhir-akhir ini dia sangat aktif. Katanya anak laki-laki yang sehat, jawabku sambil tersenyum. Genta sedikit mengangkat sudut bibirnya, tersenyum. Begitu ya, namanya bagaimana? Kita harus mulai serius memikirkannya. Saat mendengar kata-kata itu, air mataku langsung menetes. Dia masih punya kesadaran untuk menjadi seorang ayah. Dia hanya sedang bimbang, tapi begitu anak ini lahir, dia pasti akan kembali menjadi Genta yang lembut seperti dulu. Aku ingin sekali mempercayai hal itu. Tidak, aku harus mempercayainya, karena jika tidak, aku tidak akan sanggup menahan rasa takut ditinggal sendirian dalam kondisi hamil besar. Namun, semua itu hanyalah ilusi semu yang kubangun sendiri. Sentuhan hangat telapak tangannya. Malam di mana ia bertanya tentang nama, semuanya hanyalah penghiburan sesaat sebelum kenyataan kejam yang akan datang. Status sebagai istri yang ingin terus kupertahankan ternyata sudah lama hancur berkeping-keping. Dan kemudian malam penentuan itu tiba, malam yang akan menjungkir balikkan hidupku dari akarnya dan mengubah cintaku padanya menjadi sebuah tekad yang dingin dan kejam. Memasuki usia kehamilan 8 bulan, bahkan hanya untuk bernapas biasa pun tubuh terasa sangat berat. Bangun dari tempat tidur di pagi hari adalah sebuah perjuangan. Perutku semakin menonjol ke depan, menghalangi pandangan ke arah kakiku sepenuhnya. Rasa nyeri yang tumpul dan berat selalu terasa di bagian belakang pinggangku, dan hanya berdiri sedikit lebih lama di dapur saja sudah membuat napasku terengah-engah. Meskipun begitu, aku tidak pernah berhenti dari rutinitas harianku. Bangun pukul 6 pagi, mengenakan celemek dan menyiapkan sarapan, serta bekal makan siang untuk Genta. Suara ritmis pisau memotong bawang di atas talenan menggema di ruang makan yang masih remang-remang dan sepi. Menu bekal hari ini adalah sambal goreng kentang dan opor ayam, makanan kesukaannya sejak dulu yang sudah kusiapkan dengan teliti sejak semalam. Selamat pagi, Genta. Sarapan sudah siap. Aku menyapanya dengan suara seceria mungkin saat ia keluar dari kamar tidur dengan wajah kusut, namun Genta bahkan tidak menatap wajahku. Ya, hanya itu yang ia katakan, lalu menuju kamar mandi. Terdengar suara air gemericik saat ia mencuci muka dengan kasar. Beberapa saat kemudian, Genta duduk di meja makan. Ia tidak melirik bubur ayam atau soto bening yang sudah kusajikan, melainkan langsung mengambil ponselnya. Ia tidak pernah meletakkannya dengan layar menghadap ke atas, selalu terbalik di ujung meja. Selama makan, tangan kirinya sibuk memegang ponsel, bertukar pesan dengan seseorang. Terkadang sudut bibirnya sedikit terangkat, membuat hatiku terasa sesak. Genta, sotonya nanti dingin, loh, ucapku pelan. Genta terlonjak kaget dan buru-buru menyembunyikan layar ponselnya. Berisik. Aku sedang ada urusan pekerjaan, maaf, tapi akhir-akhir ini kamu terus-terusan melihat ponsel. Apa ada proyek besar yang sedang kamu tangani? Tanyaku dengan niat menunjukkan perhatian. Namun Genta justru menatapku dengan ekspresi sangat jengkel. Bukan urusanmu. Apa yang kamu tahu soal pekerjaanku? Seorang ibu rumah tangga yang hanya ongkang-ongkang kaki di rumah setiap hari. Tatapan dingin itu membuatku terdiam. Genta yang dulu tidak pernah berbicara seperti ini. Dulu ia adalah tipe orang yang selalu ingin didengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan, dan selalu tersenyum lembut sambil berkata bahwa kopi buatanku membuatnya merasa tenang. Penyebab perubahan drastis Genta tidak lain dan tidak bukan adalah keberadaan Fania, mantan kekasihnya semasa SMA. Menurut informasi yang kudengar diam-diam dari teman kami, Fania adalah tipe wanita yang sangat mencolok dan menarik perhatian. Ia memiliki kepribadian yang kuat dan tidak ragu-ragu mengungkapkan perasaannya secara langsung, tipe wanita yang sangat bertolak belakang denganku, yang selalu memilih mundur dengan berpikir, asal aku yang mengalah, semua akan baik-baik saja. Kabarnya, ia baru saja melalui proses perceraian yang sengit karena perselingkuhan mantan suaminya. Bagi Fania yang sedang terluka, Genta mungkin adalah teman curhat yang sangat pas. Dan bagi Genta, sosok Fania yang bebas dan emosional mungkin terlihat sebagai stimulus kuat yang tidak ada dalam kehidupan pernikahan kami yang tenang dan monoton. Aku pulang malam hari ini,
Jadi tidak perlu makan malam, ucap Genta di depan pintu sambil memasukkan kotak bekal dengan kasar ke dalam tas kerjanya. Tapi hari ini jadwal periksa kandungan, foto USG-nya. Minggu lalu kamu janji akan melihatnya bersama. Sudah kubilang ada pekerjaan. Jangan cerewet. Bentakannya menggema di lorong depan yang sempit. Aku terperanjat, secara refleks melindungi perut besarku dengan kedua tangan. Maaf, hati-hati di jalan, Pagi-pagi sudah bikin suasana hati buruk saja. Pintu dibanting dengan suara keras. Ditinggal sendirian di depan pintu, aku hanya bisa menatap lantai yang dingin, tak bisa bergerak untuk beberapa saat. Sore itu aku duduk sendirian di ruang tunggu klinik bersalin. Kemanapun mata memandang, yang kulihat hanyalah ibu-ibu hamil yang sedang asyik mengobrol dengan suami mereka. Katanya anak perempuan kali ini, aku sudah siapkan beberapa nama. Loh, menurutmu mana yang bagus? Setiap kali mendengar percakapan bahagia seperti itu, aku hanya bisa membolak-balik halaman majalah kehamilan di tanganku tanpa tujuan, berusaha mati-matian mengalihkan pandangan dari kesendirianku yang menyedihkan. Saat dipanggil ke ruang periksa dan berbaring di tempat tidur, melihat gambar hitam putih di monitor adalah satu-satunya momen di mana hatiku merasa sedikit terobati. Lihat Bu Amara, bayinya hari ini bergerak aktif. Ya, jantungnya juga berdetak kuat. Didorong oleh suara hangat dokter, aku menatap monitor. Terlihat sebuah tangan kecil bergerak-gerak, membuat gerakan menggemaskan seperti sedang mengusap wajah. Sehat sekali ya, Dok, betul. Sangat sehat. Ini semua berkat usaha keras ibu setiap hari. Mendengar kata-kata itu, sesuatu yang selama ini tertahan di dalam hatiku seakan mau meledak. Aku tidak sendirian. Aku punya anak ini, apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Sambil dengan hati-hati menyimpan foto USG yang baru saja kudapat ke dalam buku kesehatan ibu dan anak, aku meyakinkan diriku sendiri dengan kuat. Malam harinya di ruang keluarga yang sunyi senyap, aku sendirian membentangkan baju bayi mungil yang baru saja aku beli. Sebuah romper biru muda yang menggemaskan, sepasang kaos kaki yang sangat kecil, bisa muat dalam genggamanku. Apa Genta akan senang melihat ini, gumamku pada diri sendiri sambil melipatnya dengan rapi dan menyimpannya di laci. Jarum jam sudah menunjukkan pukul dini hari. Di atas meja makan malam yang sama sekali tidak tersentuh dan sudah benar-benar dingin, terbungkus rapi dengan plastik wrap. Meskipun pagi tadi ia sudah bilang tidak perlu makan malam, aku tidak bisa membuang harapan kecil bahwa mungkin ia akan pulang lebih awal. Mungkin ia akan pulang dalam keadaan lapar. Aku tidak bisa untuk tidak memasak. Ceklek, menjelang pukul 2 dini hari, akhirnya terdengar suara kunci pintu depan dibuka. Selamat pulang, Genta. Aku menyeret tubuhku yang berat dan bergegas menyambutnya. Namun Genta hanya menghela napas yang berbau alkohol kental sambil melepas sepatunya dengan malas. Dari jas yang dilepasnya, tercium bau rokok bercampur dengan aroma parfum manis yang bukan milikku. Pulang malam lagi ya, kamu pasti lelah. Masih bangun? Menyebalkan. Cepat tidur sana, bahkan tanpa menatap mataku, ia berjalan menuju kamar tidur. Sambil menatap punggungnya, aku merasakan hatiku mendingin. Namun, aku tetap tidak bisa berhenti menjadi seorang istri. Mungkin besok ia akan kembali menjadi Genta yang lembut seperti dulu. Begitu anak ini lahir, ia pasti akan sadar sebagai seorang ayah dan kehidupan yang timpang ini akan berakhir. Sambil mengelus perutku dengan lembut, aku hanya bisa menahan napas, menunggu badai yang menyakitkan ini berlalu. Namun, situasi sudah melaju menuju akhir yang jauh lebih buruk dari yang bisa kubayangkan. Keesokan paginya, aku terbangun dengan sakit kepala yang hebat, bau parfum wanita asing yang manis dari jas Genta semalam seolah menempel di kepalaku dan tidak mau hilang. Hari ini adalah hari Sabtu. Seharusnya ini adalah hari di mana kami berdua menikmati sarapan santai dan berjanji akan pergi ke toko perlengkapan bayi di pusat kota untuk mencari tempat tidur bayi. Genta, selamat pagi. Sambil menyeret tubuhku yang berat menuju ruang keluarga, aku melihat pemandangan yang tak bisa kupercaya. Genta sudah selesai mandi dan sedang menata rambutnya dengan saksama di depan cermin kamar mandi.
Pakaian yang ia kenakan bukanlah setelan kerja biasa, melainkan jaket slim fit modis yang belum pernah ia pakai saat bersamaku. Mau pergi kemana? Hari ini kita janji mau lihat perlengkapan bayi, tanyaku dengan suara yang kuusahakan tetap datar. Genta hanya melirikku sekilas dari cermin dan mengerutkan kening dengan sangat malas. Ah, maaf. Tiba-tiba ada rapat dengan klien. Kamu bisa pergi sendiri kan? Rapat di hari Sabtu? Kamu pikir kerja di startup ada libur Sabtu Minggu? Ibu rumah tangga sepertimu yang setiap hari hanya bersantai di rumah tidak akan pernah mengerti penderitaanku. Kata-kata tajam itu menusuk dadaku tanpa ampun. Genta yang dulu jika ada pekerjaan di hari libur pasti akan berkata, "Maaf ya, nanti pasti ku ganti," sambil mengelus kepalaku dengan lembut. Tapi sekarang di matanya tidak ada sedikit pun rasa peduli padaku. Namun hari ini aku tidak bisa tinggal diam. Aku mengambil secarik kertas kecil dari saku celemekku. "Genta, kalau begitu, ini apa?" Aku meletakkannya dengan tenang di atas meja makan. Itu adalah struk dari sebuah restoran Spanyol mewah di kawasan elit Bandung. Semalam saat aku hendak mencuci jas yang ia lepas, aku menemukannya tergulung di dalam saku. Tanggalnya adalah tadi malam, jumlah orang, 2. Saat melihatnya, tangan Genta yang sedang mengencangkan dasi seketika berhenti. "Kemarin kamu bilang ada acara kantor, kan? Tapi restoran ini, bukankah ini restoran yang hanya menyajikan menu pasangan dengan pemandangan malam yang indah? Lagi pula, lihat jumlah tagihannya. Kamu menggeledah sakuku seenaknya?" Genta tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan berteriak. Aku terkejut, tapi sambil memeluk perutku dengan kedua tangan yang gemetar, aku memaksakan diri untuk menjawab. "Bukan, aku hanya memeriksanya sebelum dicuci." "Genta, akhir-akhir ini sikapmu benar-benar aneh. Setiap hari pulang malam, tidak mau menatap mataku. Kemarin pun dari bajumu tercium bau parfum wanita lain. Jangan-jangan kamu?" Genta menggebrak meja makan dengan sekuat tenaga. Gelas di atas meja melompat dan kopi yang sudah dingin tumpah, membuat noda mengenaskan di taplak meja putih. "Sikapmu yang seperti itu benar-benar menyebalkan. Kamu pikir seberapa besar stres yang kutanggung setiap hari di tempat kerja? Pulang ke rumah pun kamu selalu mengawasiku dengan wajah murung." Aku jadi sesak napas. "Mengawasi? Bukan begitu. Aku hanya khawatir dengan kesehatanmu." Sudah ku bilang itu yang membuatku berat. Wajah Genta memerah karena marah, menatapku dengan mata dingin yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Kamu dari dulu memang seperti itu, selalu berpikir lebih baik kamu yang mengalah, lebih baik kamu yang berkorban. Kamu hanya berlagak seperti pahlawan wanita yang tragis. Aku ini lebih suka hubungan yang lebih menantang, di mana kita bisa saling meluapkan emosi secara jujur. Bersamamu membuatku merasa seperti orang gagal, hanya membuatku kesal." Kata-kata itu dengan kejam meniadakan semua usaha dan cinta yang telah kubangun untuknya selama ini. "Kenapa kamu bicara begitu? Kita sebentar lagi akan menjadi orang tua, di dalam perut ini ada anakmu dan aku." Saat aku memegang perutku dengan tatapan memohon, Genta mendengus seolah mengejek. "Orang tua? Keluarga? Jangan membuatku tertawa. Aku belum mau menyerah pada hidupku. Aku bukan orang sepertimu yang bisa puas terikat dalam sangkar kecil bernama keluarga. Aku ingin mengulang hidupku yang lebih bebas, mengulang hidup." Kata-kata itu sering ia ucapkan sejak reuni SMA, tapi sekarang kata-kata yang keluar dari mulutnya terdengar seolah menegaskan bahwa seluruh hidup kami bersamanya adalah sebuah kegagalan. Bayi di perutku sudah bisa mendengar suara dari luar. Aku tidak ingin ia mendengar pertengkaran buruk orang tuanya. Meskipun begitu, demi melindungi masa depan diriku dan anakku, aku terus melawan. "Tolong sadarlah. Orang yang kamu hubungi sekarang ini, Vania dari masa SMA kan?" Saat aku akhirnya menyebutkan nama itu, aku bisa melihat wajah Genta menjadi pucat pasi. Tapi itu hanya sesaat. Ia segera kembali ke sikapnya yang angkuh dan dingin. "Sejauh mana kamu mengorek privasiku? Benar-benar wanita menjijikkan?" "Bukan. Aku tidak mengorek, namanya sering muncul di layar ponselmu."
Cukup, bicara denganmu hanya merusak hari liburku. Aku pergi. Mungkin aku tidak akan pulang hari ini, jadi tidurlah. Setelah mengatakan itu, Genta menyambar dompet dan ponselnya dari meja dan bergegas menuju pintu depan. Tunggu Genta, jangan lari. Ayo kita bicara baik-baik. Saat aku mencoba bangkit dengan perut besarku, mungkin karena stres yang tiba-tiba, kakiku goyah. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin, menahan tubuh dengan tangan. Aduh, aku merasakan sakit seperti kram di dalam perutku. Aku meringis dan meringkuk di tempat. Namun, Genta yang sudah berdiri di depan pintu bahkan tidak menoleh ke arahku yang terjatuh. Begitu ya, selalu menggunakan perutmu sebagai tameng untuk mencari simpati. Sikapmu yang seperti itu benar-benar membuatku muak. Dengan dingin ia mengatakan itu, lalu tanpa ampun membuka pintu. Brak! Suara pintu logam yang berat dan tertutup bergema hampa di ruangan yang sunyi, di ruang keluarga yang kembali senyap. Aku terduduk di lantai, menatap kosong noda kopi di taplak meja. Tetes, tetes. Terdengar suara sesuatu jatuh di lantai yang dingin, itu adalah air mataku yang selama ini telah kutahan di lubuk hatiku. Hiks, hiks, sekali tangisanku pecah, tak bisa lagi berhenti. Aku memeluk perut besarku, terus menangis sendirian. Genta yang dulu tidak seperti ini. Ia adalah orang yang lembut yang akan langsung berlari khawatir jika aku sedikit saja sakit. Kenapa bisa jadi begini? Bersamamu membuatku merasa seperti orang gagal, hanya membuatku kesal. Kata-kata Genta yang seperti belati terus menusuk hatiku berulang kali. Saat itu, aku merasakan getaran kecil di dalam perutku. Seolah ingin menghiburku yang sedang menangis, bayiku menendang dengan kuat. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata dan mengelus perutku dengan tangan gemetar. Maafkan ibu ya, ibu tidak akan menangis lagi. Demi kamu, ibu bisa menahan apapun. Aku dipaksa menyadari bahwa setelah pertengkaran hebat itu, hati suamiku sudah sangat jauh dariku. Namun saat itu aku belum menyadari kengerian sebenarnya dari situasi yang kuhadapi, bahwa hatinya yang menjauh bukan sekadar perselingkuhan atau pelarian dari kenyataan, melainkan bagian dari rencana kejam untuk menginjak-injak diriku sebagai manusia. Setelah keluar rumah pada Sabtu pagi itu, Genta tidak pulang bahkan hingga Minggu malam. Waktu yang berlalu tanpa kabar sedikit pun perlahan, tapi pasti menggerogoti hatiku yang sudah rapuh karena kehamilan dengan kecemasan seperti lumpur hitam. Meskipun sempat terlintas pikiran, bagaimana jika ia kecelakaan? Setiap kali melihat pesan WhatsApp yang bahkan tidak dibaca, kecemasan itu berubah menjadi bentuk lain. Dia pasti sedang bersama Fania saat ini. Mungkin di tempat mewah dan glamor seperti restoran itu, dengan senyum yang belum pernah ia tunjukkan padaku. Membayangkannya saja sudah membuat dadaku sesak dan sulit bernapas. Senin malam sekitar pukul 11.00, akhirnya terdengar suara kunci pintu depan berbunyi. Sambil menyeret kakiku dari ruang keluarga ke pintu depan, aku melihat Genta melepas sepatu dengan wajah seolah tidak terjadi apa-apa. Jasnya sedikit kusut dan dari sana tercium lagi aroma parfum manis itu. Selamat pulang Genta. Aku menyambutnya dengan suara yang kuusahakan tetap tenang. Genta melirikku sekilas dan mendecakkan lidah sambil menghela napas. Sial, masih bangun, benar-benar wanita yang posesif. Aku khawatir karena tidak bisa menghubungimu. Khawatir? Maksudmu mengawasi kan? Aku ini sibuk dengan pekerjaan dan urusan sosial. Apa aku harus minta izinmu setiap saat? Genta melempar jasnya dengan kasar ke sofa, mengambil sekaleng bir dari kulkas dan membukanya dengan bunyi peste. Aku duduk di ujung sofa, menggenggam erat tanganku yang gemetar di atas pangkuan. Pekerjaan sejak hari Sabtu tanpa ganti baju, berisik. Genta membanting kaleng birnya ke meja dan menatapku dengan jengkel. Sikapmu yang seperti itu benar-benar membosankan. Tatapanmu yang seolah-olah kamu yang paling benar dan menyalahkanku. Sisi dirimu yang membosankan dan tidak menarik itu membuatku lelah. Membosankan? Aku hanya ingin kamu dan anak ini bisa hidup tenang, jadi aku membersihkan rumah setiap hari. Sudah kubilang itu yang membuatku muak, bentakan Genta menggema di ruang keluarga yang sunyi. Ia bangkit berdiri,
menjulang di hadapanku dan menatapku dengan tatapan dingin yang merendahkan. Kamu pernah bercermin? Tanpa riasan, rambut berantakan, pakai celemek lusuh jelek seperti itu, kamu terlihat seperti pembantu rumah tangga. Hah? Kata-kata tak terduga itu membuatku terkesiap. Sejak hamil, aku memang selalu memakai pakaian longgar yang tidak menekan perut, dan sejak mual parah, aku tidak punya waktu untuk merias wajah. Meskipun begitu, aku selalu berusaha menjaga kebersihan. Namun, mata Genta menatapku seolah melihat sesuatu yang kotor. Lihat wanita-wanita karier di luar sana, mereka semua merawat diri dan tampil cantik. Tidak ada yang mau dengan wanita sepertimu yang sudah menyerah sebagai perempuan dan hanya berdiam di rumah. Bukan berarti aku suka seperti ini. Aku begini karena ada anakmu di dalam perut. Itu lagi. Selalu menjadikan kehamilan sebagai alasan. Dengar ya, jangan pikir karena kamu hamil, semua bisa dimaafkan. Laki-laki itu saat pulang ke rumah, ingin disambut oleh wanita cantik yang bisa menenangkan. Kata-kata itu adalah penghinaan telak yang menusuk hatiku seperti pisau tajam. Kata-kata yang meniadakan semua pengorbananku untuknya selama bertahun-tahun. Saat itu layar ponsel Genta menyala terang dan nada dering ceria berbunyi. Di layar tertera nama, Vania. Ekspresi wajah Genta berubah seketika, dari yang penuh amarah menjadi seperti remaja yang sedang jatuh cinta. Sudut bibirnya mengendur. Aku tidak melewatkan pemandangan itu di hadapanku. Tanpa ragu sedikitpun, ia menjawab telepon. Halo Vania. Iya, baru saja sampai di rumah. Suara yang manis dan lembut, suara yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia tujukan padaku. Aku menatapnya dengan tak percaya. Berani-beraninya ia menjawab telepon dari selingkuhannya di depan istrinya sendiri. Terlalu kejam. Oh, tidak apa-apa. Tidak perlu khawatir, hanya pembantu di rumah ini yang sedikit berisik. Ah, maaf, maaf. Pembantu, kata itu terus terngiang di telingaku. Baginya, aku bahkan bukan seorang istri, melainkan hanya seorang pembantu yang mengurus keperluannya. Besok, tidak apa-apa kok, aku sudah berhasil memesan restoran Jepang itu. Iya, aku juga tidak sabar. Sampai jumpa ya. Selamat malam. Setelah menutup telepon, Genta terlihat sangat senang. Amarah yang tadi ia luapkan padaku entah pergi kemana. Sambil bersenandung, ia memasukkan ponselnya ke saku. Itu. Vania? Tanyaku dengan suara gemetar. Genta menatapku balik dengan senyum mengejek. Iya benar Vania. Tidak sepertimu, dia selalu tampil cantik dan menyenangkan. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini di depanku? Aku hanya memberitahumu kenyataan. Jangan pikir aku akan selamanya tertarik pada wanita membosankan sepertimu yang tidak punya kelebihan selain pekerjaan rumah. Coba contohlah Vania sedikit. Wajahku terasa panas karena malu. Demi dia, aku telah mengorbankan waktuku, kesempatanku untuk berdandan, semuanya. Aku telah berbakti agar ia bisa fokus pada pekerjaannya, agar ia bisa hidup nyaman. Tapi semua itu dianggap tidak menarik dan disamakan dengan pembantu. Air mata kembali menetes di pipiku. Kamu pikir menangis bisa menyelesaikan masalah? Aku sudah muak melihat wajah korbanmu itu, ucap Genta dengan dingin, lalu mengambil jas yang tergeletak di sofa. Sepertinya hari ini aku tidur di sini saja. Melihat wajahmu yang menangis membuatku ikut murung. Ia meninggalkanku di ruang keluarga, membawa selimut dan berbaring di sofa. Langkah kakiku terasa seberat timah saat berjalan sendirian di lorong gelap menuju kamar tidur. Meringkuk di ujung ranjang double yang dingin, aku memeluk perut besarku. Menyakitkan. Sungguh menyakitkan. Rintihan tanpa suara larut dalam kegelapan kamar. Aku hanya ingin percaya bahwa aku dicintai. Aku hanya ingin membangun keluarga yang hangat bersamanya dan anak yang akan lahir, namun kenyataannya terlalu kejam. Aku tidak bisa lepas dari kutukan kata pembantu yang ia lontarkan, dan aku terjerumus ke dalam jurang keputusasaan yang dalam. Tapi saat itu aku belum tahu, neraka yang sebenarnya, bahkan sebutan pembantu itu hanyalah awal dari kebenaran yang akan ia lontarkan. Sikap Genta semakin menjadi-jadi,
bahkan tanpa mencoba menyembunyikannya lagi. Sebelumnya ia menjaga jarak dengan bersikap acuh tak acuh, namun sejak hari ia menyebutku pembantu, ia mulai memperlakukanku sebagai gangguan. Sarapan yang kusiapkan pagi-pagi buta mulai berakhir di tempat sampah, masih terbungkus rapi. Mana bisa aku makan ini? Melihatnya saja sudah membuatku mual. Suatu pagi, di depan mataku, ia membuang bubur ayam dan soto yang telah kusiapkan dengan hati-hati ke tempat sampah dapur. Genta, kenapa kamu lakukan itu? Kalau tidak mau makan, setidaknya biarkan saja. Bau masakanmu yang menyebar di seluruh rumah ini membuatku tidak nyaman. Mulai sekarang jangan buatkan untukku lagi. Aku akan makan enak dengan Fania di luar. Setelah mengatakan itu, ia keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun. Aku hanya bisa berdiri terpaku, menatap masakanku yang terbuang di tempat sampah. Udara di dalam rumah semakin hari semakin dingin dan berat. Memasuki bulan ke-9 kehamilan, tubuhku semakin berat. Kaki bengkak dan sakit pinggang membuatku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Namun Genta tidak hanya tidak peduli, ia bahkan terang-terangan menghindariku. Saat ia di rumah, keheningan yang menyesakkan selalu menyelimuti ruang keluarga. Jika aku mengajaknya bicara, ia hanya menjawab atau mendecakkan lidah, lalu mengurung diri di kamar. Percakapan suami istri benar-benar lenyap, meskipun berada di bawah atap yang sama, jarak di antara kami terasa tak terbatas. Suatu hari, keputusasaan yang lebih besar menimpaku. Sudah waktunya membayar uang muka untuk biaya persalinan di rumah sakit. Aku pergi ke bank di dekat stasiun. Kami memiliki rekening bersama yang kami tabung sedikit demi sedikit setiap bulan sejak menikah. Itu adalah uang hasil jerih payahku menghemat biaya hidup, disisihkan dari gaji Genta untuk masa depan anak kami. Seharusnya ada cukup uang untuk menutupi biaya persalinan dan membeli perlengkapan bayi. Namun saat melihat saldo di layar ATM, aku tidak percaya dengan mataku. Tidak mungkin. Saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu, kepalaku menjadi kosong, dan dengan tangan gemetar aku menekan tombol cetak buku tabungan. Buku tabungan yang keluar menunjukkan catatan penarikan belasan hingga puluhan juta rupiah, yang dilakukan berkali-kali selama beberapa bulan terakhir. Penarikan itu dimulai sejak Genta bertemu kembali dengan Fania di reuni SMA. Kenapa? Untuk apa uang sebanyak ini? Tanganku yang memegang buku tabungan gemetar tak terkendali. Uang penting untuk persalinan telah lenyap. Sore itu, Genta pulang lebih awal dari biasanya. Selamat pulang Genta. Aku mau bicara sebentar. Aku meletakkan buku tabungan di atas meja. Langkah Genta yang hendak berganti pakaian terhenti. Ini maksudnya apa? Uang di rekening untuk biaya persalinan hampir habis. Genta melirik buku tabungan itu dan tertawa sinis tanpa rasa bersalah. Oh, itu? Biarkan saja. Itu kan uang hasil kerjaku. Bukan begitu. Ini untuk anak kita yang akan lahir. Berisik. Genta meninggikan suaranya. Fania mau pindah ke apartemen baru setelah cerai. Jadi aku pinjamkan uang itu untuk biaya awal dan beli perabotan. Kasihan dia. Uang ganti ruginya tidak seberapa. Apa? Aku tidak percaya dengan pendengaranku. Suamiku telah mengambil tabungan untuk istri dan calon anaknya tanpa izin dan memberikannya untuk biaya hidup selingkuhannya. Kamu bilang pinjamkan? Kenapa kamu melakukan itu tanpa bicara denganku? Minggu depan kita harus bayar uang muka rumah sakit, tempat tidur bayi, popok, semua harus dibeli. Pakai saja tabunganmu sendiri. Genta menatapku dengan dingin. Aku bekerja mati-matian setiap hari. Uangku mau kugunakan untuk siapapun, itu urusanku. Kamu, benalu yang hanya tinggal di rumah dan tidak menghasilkan sepeser pun, tidak punya hak untuk protes. Benalu. Kata itu membuatku terkesiap. Aku tidak bekerja karena kamu yang memintaku menjadi ibu rumah tangga dan menjaga rumah, bukan? Dan sekarang aku sedang hamil. Itu lagi. Kalau sudah terpojok, selalu mengungkit masa lalu dan kehamilan. Lagi pula biaya rumah sakit minta saja dari keluargamu. Oh, maaf. Ayahmu kan sudah meninggal? Ya.
Kalau begitu pakai saja uang warisannya. Kata-kata yang keluar dari mulut Genta terlalu kejam dan tidak berperasaan. Ayahku meninggal karena sakit tidak lama setelah aku menikah. Ia tahu itu, namun dengan sengaja ia mengorek luka lamaku. Jahat, kamu sangat jahat. Air mata kembali mengalir, rasa putus asa yang lebih kuat dari kesedihan menyesakkan dadaku. Jangan menangis. Menyebalkan. Kalau mau uang, jual diri sana dan cari sendiri. Aku tidak punya uang sepeser pun lagi untuk kalian. Setelah mengatakan itu, ia mulai memasukkan beberapa setel pakaian dengan kasar ke dalam tas travel dari lemari. Kamu mau kemana? Ke apartemen Vania? Melihat wajahmu yang muram membuatku sial. Aku tidak akan pulang untuk sementara. Pikirkan saja sendiri cara mencari uang untuk persalinan. Brak. Pintu depan dibanting dengan keras. Aku kembali ditinggal sendirian di ruang keluarga yang sunyi. Buku tabungan dengan sisa saldo beberapa ratus ribu rupiah di atas meja, nyawa kecil yang tidak tahu apa-apa di dalam perutku, dan di tanganku tidak ada uang untuk melewati persalinan. Sejak dulu aku tidak pandai bergantung pada orang lain, aku selalu hidup dengan gengsi tinggi sehingga harga diriku tidak mengizinkan aku untuk mengaku pada teman-teman bahwa suamiku selingkuh dan uangku dirampas. Keluarga yang bisa diandalkan pun, ayahku sudah tiada, ibuku sudah tua dan tinggal jauh, aku tidak ingin membuatnya khawatir. Tidak ada yang bisa menolong, tidak ada tempat untuk lari. Aku benar-benar terpojok. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Aku memeluk perut besarku dan terduduk di lantai yang dingin. Saat itu, bayiku bergerak dengan kuat di dalam perut, seolah berkata, "Ibu, aku di sini." Merasakan gerakan itu, aku menangis sejadi-jadinya. Terjebak dari segala arah, bahkan bernapas pun terasa sulit. Aku berada di ambang batas kewarasan. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menangis sambil terduduk di lantai yang dingin. Di luar jendela sudah gelap gulita, hanya cahaya lampu jalan yang dingin menyelinap masuk melalui celah gorden. "Benalu," kata-kata Genta terus terngiang di telingaku. Baginya, aku bukan lagi pasangan hidup atau ibu dari anaknya, melainkan hanya parasit pengganggu yang hidup menumpang. Aku hanyalah sumber dana untuk kehidupannya bersama Vania. Seluruh harta yang seharusnya kami bangun bersama telah dirampas dan aku ditinggalkan. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidup. Saat aku hampir tenggelam dalam jurang keputusasaan, jeduk, sekali lagi ada gerakan kuat dari dalam perut, seolah-olah ia menarikku kembali dari kegelapan, berkata, "Ibu, jangan menangis. Aku di sini." Perlahan, aku mengangkat wajahku dan menyeka pipi yang basah dengan kasar menggunakan punggung tangan. Benar juga, ini bukan waktunya menangis. Aku harus melindungi anak ini, aku mengambil napas dalam-dalam, dan perlahan mengangkat tubuhku yang berat, tanpa menoleh ke pintu depan tempat Genta pergi, aku berjalan menuju lemari di dalam kamar tidur, jauh di dalam lemari, di tempat yang biasanya tersembunyi di balik bayangan mantel musim dingin, aku menyimpan sebuah kotak kayu kecil yang sudah tua. Itu adalah benda yang diberikan oleh almarhum ayahku beberapa hari sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Di kamar rumah sakit, ia memberikannya padaku secara diam-diam. "Amara, kamu itu dari dulu tidak pandai bermanja dan suka memendam semuanya sendirian. Jangan memaksakan diri untuk menjadi istri yang baik. Anggap saja ini sebagai jimat pelindungmu." Di dalam kotak kayu itu ada sebuah buku tabungan tua atas nama gadisku, Amara Larasati, dan sepucuk surat. Di buku tabungan itu, ada uang yang ayah sisihkan sedikit demi sedikit untukku untuk saat-saat darurat. Jumlahnya tidak besar, tapi cukup untuk biaya hidup sementara, membayar tagihan rumah sakit, dan menyewa apartemen baru. Genta sama sekali tidak tahu tentang uang ini. Di surat dari ayah tertulis dengan tulisan tangan yang gemetar. "Amara, jika kamu bisa hidup bahagia selamanya bersama Genta, itu adalah hal yang terbaik. Tapi jika suatu saat kamu diperlakukan tidak adil, direndahkan, dan martabatmu dirampas, jangan ragu, gunakan uang ini untuk lari. Gunakanlah untuk merebut kembali hidupmu sendiri, bukan hidup untuk orang lain, karena kamu adalah putri kebanggaanku." Sambil menyusuri tulisan di surat itu dengan jariku,
Aku teringat tangan ayah yang besar dan hangat. Genta mengejekku dengan menyuruhku menggunakan uang warisan, tapi ayah, bahkan setelah tiada masih melindungiku, putrinya. Ayah, terima kasih. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan berjuang untuk melindungi anak ini. Aku memeluk buku tabungan dan surat itu di dadaku dengan tekad yang sunyi namun kuat. Diriku yang selalu berusaha menjadi istri yang baik bagi Genta, yang selalu menekan emosiku, telah mati pada saat ini. Dan aku punya satu rahasia lagi yang sama sekali tidak diketahui Genta. Aku mengambil sebuah buku catatan hitam kecil dan sebuah USB flash drive yang tersembunyi di dasar ganda kotak kayu itu. Genta mengira aku adalah wanita bodoh yang hanya diam di rumah, tidak tahu apa-apa, dan tidak bisa membantah. Tapi ia telah meremehkan intuisi seorang wanita dan naluri bertahan seorang ibu. Sejak hari ia mulai meletakkan ponselnya terbalik setelah reuni itu, aku tidak hanya menangis dan pasrah. Aku diam-diam mengumpulkan bukti di bawah permukaan. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, aku membuka buku catatan hitam itu. Di dalamnya tercatat waktu kepulangan Genta yang tidak wajar setiap hari, kata-kata kasarnya, bau parfum di pakaiannya, semua tercatat dengan detail hingga ke menitnya. Lebih dari itu, di dalam USB flash drive tersimpan data gambar percakapan vulgar antara Genta dan Fania yang kuambil dari tabletnya yang ia tinggalkan begitu saja di ruang keluarga. Rupanya Genta lupa bahwa ponsel dan tabletnya tersinkronisasi. Amarah itu cuma pembantu. Aku ingin cepat-cepat hidup bersama Fania. Hari ini aku sudah ambil uang dari rekening biaya persalinan. Kita beli tempat tidur baru dengan ini. Yuk, pesan-pesan yang membuatku ingin memalingkan muka itu, dengan tangan gemetar, telah berkali-kali kuambil tangkapan layarnya, dan kupindahkan ke USB-ku. Puncaknya adalah rekaman suaranya yang baru saja ia ucapkan. Sebenarnya beberapa minggu lalu aku telah memasang perekam suara kecil di belakang rak TV di ruang keluarga. Kata-katanya tadi, aku pinjamkan untuk biaya awal apartemen Fania, itu kan uangku. Jadi terserah aku, pasti sudah terekam dengan jelas. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa ia telah menarik harta bersama tanpa izin dan menggunakannya untuk biaya hidup selingkuhannya. Apa dia pikir aku akan begitu saja dibuang setelah dimanfaatkan? Mataku yang menatap buku catatan dan USB itu tidak lagi basah karena kesedihan. Yang ada hanyalah tekad dingin seorang ibu yang siap menjadi apapun demi melindungi anaknya. Genta pasti mengira aku akan memohon padanya, mencoba merayunya dengan tangisan. Ia pasti meremehkanku. Berpikir, dia tidak punya uang dan tidak punya tempat tujuan. Pada akhirnya dia pasti akan kembali padaku, tapi aku tidak punya niat sedikitpun untuk memohon padanya lagi. Pria yang menyebut istri dan anaknya sebagai benalu, bahkan merampas uang persalinan untuk lari ke pelukan wanita simpanannya. Aku tidak akan pernah bisa menerima pria seperti itu sebagai ayah dari anakku. Aku akan membuangnya dari hidupku selamanya. Perlahan aku berdiri dan menatap barang-barang pribadi Genta yang tergeletak berantakan. Baiklah, kalau itu maumu, akan kuladeni habis-habisan. Suaraku yang dingin menggema di ruangan yang sunyi. Keesokan paginya, aku menghentikan semua pekerjaan rumah tangga yang selama ini kulakukan tanpa henti. Aku melipat celemekku dengan rapi dan meletakkannya di ujung meja makan. Aku tidak akan lagi memasak untuknya, membersihkan kamarnya, atau menunggunya pulang. Aku hanya memasukkan buku tabungan peninggalan ayah, tumpukan bukti yang telah kukumpulkan, dan barang-barang pribadiku yang paling penting ke dalam sebuah tas travel kecil. Ayo, kita pergi. Untuk memulai hidup baru kita, sambil berbicara lembut pada perutku, aku mengambil ponsel dan menggulir daftar kontak. Nama yang kupilih adalah nama sahabatku sejak kuliah yang kini sukses sebagai pengacara spesialis kasus perceraian. Saat nada sambung berbunyi, aku menoleh ke belakang sekali lagi ke arah ruang keluarga. Tidak ada lagi penyesalan untuk ruangan ini. Tempat yang telah kucoba pertahankan selama bertahun-tahun. Genta belum sadar, istri yang ia buang sebagai pembantu pengganggu ternyata memegang bom yang cukup untuk menghancurkannya secara sosial,
dan serangan balasan yang jauh lebih telak dari yang ia bayangkan akan segera dimulai, dengan senyap dan pasti. Di ruang rapat kantor hukum yang dilindungi oleh pintu kedap suara tebal, sahabatku sekaligus pengacaraku, Shinta, menatap tajam tumpukan bukti yang tersusun di atas meja. Amara, kamu hebat bisa bertahan sendirian sampai sejauh ini. Tapi suamimu ini, tidak. Pria ini benar-benar brengsek luar biasa. Suara Shinta terdengar tenang, tapi ada kemarahan yang jelas di dalamnya. Percakapan vulgar dengan Vania yang tersimpan di USB, riwayat buku tabungan yang menunjukkan penarikan dana bersama secara sepihak, dan rekaman suara saat ia berteriak, "Aku pinjamkan untuk biaya awal apartemen Vania." Dengan semua ini, ia tidak akan bisa mengelak. Tuntutan ganti rugi atas perselingkuhan, pengembalian aset bersama yang ia gelapkan, kita akan kuras dia sampai habis. Tolong, Shinta, aku tidak ingin berurusan lagi dengannya. Aku hanya ingin hidup tenang dengan anak ini, ucapku sambil mengelus perutku. Shinta mengangguk mantap. Serahkan padaku. Saat ini yang terpenting bagi Amara adalah menjaga kesehatanmu dan bayimu. Pertarungan kotor ini biar aku yang urus. Pertama, kita siapkan surat somasi dan ajukan gugatan cerai. Mendengar kata-katanya, aku menghela napas lega. Beban berat yang menekan hatiku selama berbulan-bulan terasa sedikit lebih ringan. Sore itu, dengan uang peninggalan ayah, aku menyewa sebuah apartemen kecil dengan keamanan yang baik. Tidak luas, tapi pencahayaannya bagus. Dan yang terpenting, ada rasa aman mutlak karena tidak perlu lagi takut mendengar langkah kaki pria itu. Saat aku melipat baju bayi yang baru kubeli di kamar baru, bayiku bergerak-gerak di perut seolah ikut senang. Ah, di sini aman ya. Ibu akan berjuang. Kehangatan seperti sinar matahari musim semi yang telah lama kulupakan, mulai kembali ke hatiku. Sementara itu, Genta seharusnya sedang menikmati kehidupan manis dan penuh gairah di apartemen baru Vania di Bandung. Namun, kurang dari seminggu setelah meninggalkan rumah, kehidupan baru yang ia impikan mulai menunjukkan nada sumbang. "Vania, sarapan bagaimana?" tanya Genta pada suatu pagi di hari libur. Setelah bangun lewat dari pukul 11.00, Vania yang sedang asyik dengan ponselnya di sampingnya mengerutkan kening. "Hah, malas masak, pesan GoFood saja. Yuk, aku lagi ingin croissant dari kafe itu, sama kopi susu gula aren juga." "Pesan antar lagi? Semalam kan kita baru makan mahal di restoran Spanyol. Memangnya kenapa? Kan Genta yang bayar, ayo cepat pesan. Lapar nih." Vania sama sekali tidak merasa bersalah dan kembali berguling-guling di tempat tidur. Genta menghela napas dan bangkit. Saat menuju ruang tamu, ia melihat pemandangan yang luar biasa, meskipun baru pindah, lantai sudah dipenuhi pakaian kotor, dan di atas meja tergeletak kaleng bir kosong sisa semalam serta bungkus makanan ringan. Di kamar mandi, botol-botol kosmetik berantakan dan area wastafel sudah mulai kotor oleh rambut dan kerak air. "Agak berantakan ya," celetuk Genta. Dari belakang, Vania menyahut dengan suara ketus. "Berisik. Aku juga capek kerja. Bersih-bersihkan bisa nanti pas akhir pekan. Lagi pula kamu ini detail sekali sih. Kurang jantan? Tahu? Kurang jantan?" Genta kehabisan kata-kata saat bersama Amara, rumah selalu bersih tanpa debu. Pagi hari, aroma soto hangat selalu menyambutnya, dan kemeja putih bersih yang sudah disetrika selalu tersedia. Saat pulang ke rumah, laki-laki ingin disambut oleh wanita cantik yang bisa menenangkan. Karena ia sendiri yang mengatakan itu, Genta tidak bisa menuntut Vania untuk melakukan pekerjaan rumah. Ia sendiri yang menginginkan hubungan yang bebas dan menantang. Ia sendiri yang membuang istrinya dengan alasan wanita seperti pembantu itu membosankan. Sudahlah. Ini yang kuinginkan. Aku ingin hidup bebas seperti ini. Genta mengalihkan pandangan dari kamar yang berantakan dan bergumam, seolah mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun tuntutan Vania tidak berhenti di situ. Setelah selesai makan croissant mahal pesanan, Vania mendekat ke lengan Genta dengan manja. "Sayang,
Bulan depan aku ada rencana liburan ke Bali sama teman-teman, tapi uang sakuku kurang sedikit. Terus, sofa baru untuk ruang tamu ini harganya sekitar 25 juta. Belikan ya? 25 juta? Kamu kan baru saja menghabiskan hampir 180 juta untuk biaya pindahan dan perabotan. Kok pinjamkan? Pelit sekali. Kita kan akan hidup bersama. Kamu sudah meninggalkan istrimu yang membosankan itu demi mendapatkan pasangan terbaik sepertiku. Investasi segini wajar dong. Fania sama sekali tidak merasa bersalah dan mencium pipi Genta. Ya, tapi Genta hanya bisa tersenyum kaku. Tabungan yang ia kelola bersama Amara sudah hampir ludes untuk Fania. Gajinya sendiri juga tidak tak terbatas. Tapi demi menjaga gengsi di depan Fania, ia tidak bisa menolak dengan tegas. Malam itu, Genta membuka aplikasi WhatsApp di ponselnya. Tidak ada satupun pesan dari Amara sejak ia pergi. Cih, sok jual mahal, tidak mau menghubungiku. Genta menatap layar sambil tersenyum sinis. Paling juga tidak bisa berbuat apa-apa sendirian. Tanpa uangku, dia tidak bisa hidup. Nanti kalau sudah tidak bisa bayar uang muka rumah sakit, pasti dia akan menangis memohon padaku. Membayangkan Amara yang kini tanpa uang, tanpa ada yang bisa diandalkan, gemetar ketakutan, dan menangis sendirian di kamar kosong, Genta mencoba meyakinkan dirinya bahwa pilihannya sudah benar. Nanti kalau sudah mau melahirkan, akan kubuat dia bersujud. Setelah itu, bolehlah ku kasih sedikit uang belanja. Di kamarnya yang remang-remang, Genta tenggelam dalam perasaan superioritas yang menyimpang. Namun, ia sama sekali belum tahu. Pembantu tak berdaya yang ia buang itu telah menyewa pengacara handal dan sedang mempersiapkan segalanya untuk menghancurkan kehidupan sosialnya. Dan gajinya yang ia andalkan sebagai sumber uang akan segera disita secara paksa oleh hukum. Sumbu api yang tak terlihat sudah menyala dan perlahan, tapi pasti merambat ke arahnya. Beberapa hari setelah aku pergi, Genta kembali ke apartemen tempat kami dulu tinggal untuk mengambil dokumen presentasi penting dan setelan jasnya. Sambil membuka pintu, Genta bersenandung. Pasti dia akan memohon dengan wajah sembab. Maafkan aku yang salah. Baiklah, akan ku berlaku sedikit baik padanya. Dengan harapan arogan seperti itu, ia mendorong pintu. Namun, yang menyambutnya adalah ruangan yang sunyi senyap, tanpa tanda-tanda kehidupan. Amara, kamu di sana kan? Ia melepas sepatunya dan masuk ke ruang keluarga, tapi tidak ada jawaban. Ruangan itu bersih tanpa debu, tapi udaranya terasa dingin dan nuansa kehidupan telah hilang. Saat ia membuka lemari, semua pakaian dan barang-barangku sudah lenyap di kamar mandi, sikat gigi dan produk perawatanku juga tidak ada. Dan di atas meja makan, ada sesuatu yang diletakkan sendirian. Sebuah celemek yang biasa kupakai setiap hari, terlipat rapi. Di atasnya tergeletak cincin kawin kami yang berkilau keperakan. Hah, apa-apaan ini? Pura-pura kabur dari rumah? Genta menatap benda-benda itu dan tertawa sinis. Meskipun istrinya pergi dalam keadaan hamil besar, tidak ada sedikit pun rasa khawatir atau panik di hatinya. Yang ada hanyalah kejengkelan pada wanita merepotkan dan keyakinan akan superioritasnya. Paling juga lari ke tempat ibunya yang jauh sambil menangis. Perlawanan yang sia-sia. Genta duduk dengan nyaman di sofa dan mengambil ponselnya. Mengetik pesan untukku. Pasti di rumah ibumu, kan? Hubungi aku kalau sudah melahirkan. WKWK, setelah menekan tombol kirim, ia tersenyum puas. Bagus. Tanpa uangku, dia bahkan tidak bisa ke rumah sakit. Beberapa hari lagi, dia pasti akan menelepon sambil menangis. Genta mengambil barang-barang yang ia butuhkan, memasukkannya ke dalam tas, dan meninggalkan apartemen tanpa menyentuh cincin kawin dan celemekku. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia baru saja menginjak ranjau yang tidak bisa diperbaiki. Beberapa hari kemudian di kantornya, Genta menatap layar komputer sambil terus mendecahkan lidah. Kehidupan barunya dengan Fania mulai menguras dompetnya dengan cepat. Setiap malam diminta makan di luar, terus-menerus ditagih uang untuk perabotan baru dan liburan.
Uang yang ia rampas dari rekeningku sudah hampir habis untuk membayar tagihan kartu kredit dan biaya senang-senang Fania. Tagihan kartuku bulan depan kurang, transfer 8 juta lagi ya. Melihat pesan santai dari Fania, Genta tidak bisa menyembunyikan kejengkelannya. Sial. Amara belum juga memohon padaku. Padahal aku sudah berencana menagih uang belanja sebagai alasan agar dia mentransfer uang ke rekeningku. Saat itulah, Pak Genta, ada surat tercatat untuk Bapak. Seorang rekan kerja wanita datang ke mejanya membawa sebuah amplop. Surat tercatat? Dari siapa? Genta menerima amplop itu dan mengerutkan kening melihat nama pengirimnya. Kantor Hukum Shinta, rekan. Pengacara Shinta Lestari. Pengacara? Untukku, mungkinkah ada masalah pekerjaan? Dengan ragu, Genta membuka amplop dengan pisau kertas dan mengeluarkan dokumen tebal di dalamnya. Saat melihat judul di halaman pertama, jantung Genta berdebar kencang, somasi atas tindakan perselingkuhan dan tuntutan pengembalian aset bersama serta ajakan mediasi perceraian. Hah? Genta mengeluarkan suara aneh dan terus membaca dokumen itu. Bertindak untuk dan atas nama klien kami, Ibu Amara Larasati, Amara Larasati. Nama gadisku. Yang tertulis di sana adalah serangkaian kalimat formal dan birokratis yang membuat Genta tak percaya. 1. Pihak pemberitahu tidak lagi memiliki niat untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan saudara dan menuntut perceraian segera. 2. Menuntut ganti rugi atas penderitaan mental akibat perselingkuhan saudara dengan Stri, Fania sebesar Rp350.000. 3. Menuntut pengembalian segera aset bersama sejumlah Rp200.000 yang telah saudara ambil tanpa izin. Apa-apaan ini? Gila. Amara menyewa pengacara? Genta hampir berdiri, tapi buru-buru melihat sekeliling dan menahan diri. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Namun saat ia membalik halaman, wajah Genta semakin pucat pasi. Di sana tertulis daftar bukti yang mengerikan, gambar tangkapan layar percakapan lain, WhatsApp dengan pihak ketiga, selingkuhan, data rekaman suara pengakuan telah mengambil aset bersama tanpa izin dan memberikannya kepada pihak ketiga. Buku catatan harian yang merekam waktu kepulangan yang tidak wajar, ucapan kasar, DLL, rekaman suara lainnya, tangan Genta yang memegang dokumen itu mulai gemetar hebat. Aku pinjamkan untuk biaya awal apartemen Fania. Itu kan uangku, jadi terserah aku. Kata-kata yang ia ucapkan dengan angkuh padaku hari itu kembali terngiang dengan jelas. Jadi saat itu, ada alat perekam di ruang keluarga? Dia, pembantu itu. Kapan dia menyiapkan semua ini? Di akhir dokumen, ada satu kalimat lagi yang lebih membuatnya putus asa. Selanjutnya, segala bentuk komunikasi atau kontak langsung dengan klien kami dilarang keras. Semua urusan terkait masalah ini akan ditangani oleh kantor hukum kami. Kami sampaikan bahwa jika dalam waktu 2 minggu setelah surat ini diterima tidak ada pembayaran ke rekening yang ditunjuk atau jawaban yang memuaskan, kami siap untuk segera mengambil tindakan hukum seperti penyitaan gaji dan pemberitahuan kepada perusahaan tempat saudara bekerja. Penyitaan gaji? Pemberitahuan kepada perusahaan, di startup teknologi yang mengutamakan citra dan kepercayaan, jika fakta perselingkuhan dan penggelapan dana terungkap, ia tidak hanya akan dimutasi, tapi bahkan bisa dipecat. Tidak mungkin, tunggu. Ini tidak benar. Genta panik mengambil ponselnya dan menelepon nomorku. Nomor yang Anda tuju, sedang tidak dapat menerima panggilan. Pengumuman otomatis itu terdengar hampa di telinganya. Saat ia membuka WhatsApp, pesan yang ia kirim hari itu, pasti di rumah ibumu, kan? Hubungi aku kalau sudah melahirkan, WKWK, bahkan belum dibaca. Ia telah diblokir sepenuhnya. Genta akhirnya sadar bahwa ia telah terperangkap. Istri yang ia pandang rendah sebagai wanita menyedihkan yang bergantung padanya, ternyata diam-diam telah menajamkan taringnya dan menggigit lehernya di saat yang paling fatal. Duduk di meja kerjanya, keringat dingin mengalir deras dari seluruh tubuh Genta. Situasi telah berbalik. Air mata dan penderitaan yang selama ini kurasakan kini berubah menjadi teror yang berlipat ganda dan menyerang Genta.
namun kejatuhannya baru saja dimulai. Di meja kerjanya, Genta memegangi kepalanya. Surat somasi tebal dari pengacara terasa begitu berat di hadapannya. Tidak mungkin. Kenapa jadi begini? Tangannya yang gemetar berulang kali mencoba meneleponku, tapi tidak tersambung. WhatsApp pun diblokir total. Pembantu itu, dia serius, keringat dingin membasahi dahi Genta. Tuntutan ganti rugi perselingkuhan 350 juta. Pengembalian aset bersama 200 juta. Total 550 juta. Saat ini Genta tidak punya uang sebanyak itu. Uang yang dirampasnya dariku sudah habis untuk biaya apartemen Fania, perabotan mewah, makan malam mahal, dan liburan. Tabungannya sendiri pun hampir tidak tersisa. Jika tidak bisa membayar, gajinya akan disita. Kalimat kejam dalam surat itu terus terngiang. Jika perselingkuhan dan penggelapan ini terbongkar di kantor, semuanya akan berakhir. Ia tidak hanya akan terlempar dari jalur karier, tapi juga berisiko dipecat. Sialan, bagaimana ini? Genta menggebrak mejanya. Rekan-rekan di sekitarnya menoleh kaget. Maaf, sedang ada masalah sedikit. Genta mencoba tersenyum kaku untuk menutupi. Sore itu, Genta kabur dari kantor dan bergegas ke apartemen mewah Fania. Fania, aku mau bicara serius. Di sofa ruang tamu, Fania sedang berbaring sambil memakan buah-buahan mahal dan menonton TV. Lantai dipenuhi pakaian kotor. Oh, sudah pulang. Makan malam apa hari ini? Suara santainya membuat Genta semakin jengkel. Makan malam tidak penting. Lihat ini. Genta membanting surat somasi ke meja. Amarah. Dia pakai pengacara. Vania bangun dengan malas, membolak-balik surat itu asal-asalan. Ganti rugi selingkuh 350 juta. Ya, pengembalian uang 200 juta, gumamnya seolah itu bukan urusannya. Bagaimana ini? Aku tidak punya uang sebanyak itu, teriak Genta panik. Vania menjawab dengan dingin. Bagaimana? Ya, kamu yang bayar. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mau tahu. Hah? Tentu saja ada hubungannya denganmu. Genta menatap Fania tak percaya. Uang yang kuambil dari Amara habis untuk apartemen dan biaya hidupmu. Ganti rugi selingkuh ini juga tanggung jawabmu. Tunggu dulu, potong Fania dengan suara tajam. Ia menatap Genta dengan mata sinis. Jangan libatkan aku. Aku hanya merespons ajakanmu. Aku tidak akan bayar sepeser pun. Wajah Vania menunjukkan ekspresi hina yang kejam. Katamu kamu bisa cerai baik-baik, makanya aku mau. Aku tidak tahu akan jadi serumit ini. Lagi pula, aku ini sudah mau menemanimu. Menemaniku. Aku sudah menghabiskan banyak uang untukmu, setidaknya bantu sedikit. Genta memerah karena marah dan panik. Tidak mungkinlah. Kamu bodoh? Fania mendengus. Aku tidak punya uang sama sekali. Lagi pula, laki-laki tidak punya uang itu tidak menarik. Perkataan wanita di hadapannya itu tak bisa dipercaya oleh Genta. Fania yang beberapa waktu lalu ia anggap sebagai pasangan terbaik ternyata begitu licik. Pokoknya kalau ada tagihan datang padaku, aku akan bilang kamu yang memaksa. Benar-benar laki-laki tidak berguna saat dibutuhkan. Fania menghela napas panjang seolah jengkel, lalu kembali berbaring di sofa dan menatap ponselnya. Genta gemetar karena marah dan putus asa. Kehidupan bebas dan menyenangkan, wanita cantik dan menarik yang ia pikir telah ia dapatkan, ternyata begitu dangkal dan hampa. Nasi hangat dan lezat yang Amara buatkan setiap hari. Senyum lembut yang selalu mendukungnya dalam diam. Baru sekarang Genta menyadari betapa berharganya semua itu. Genta keluar dari apartemen dengan lunglai. Ia berjalan tanpa tujuan di malam hari. Penyitaan gaji harus dihindari bagaimanapun caranya. Ia harus menyelesaikan ini secara damai. Genta memutar otaknya mencari-cari alasan. Benar juga, dia kan baru hamil 8 bulan. Tanpa uangku, dia tidak akan bisa melahirkan dengan lancar. Dia pasti hanya termakan omongan pengacara. Kalau aku minta maaf dengan baik, dia pasti akan kembali padaku. Genta meyakinkan dirinya sendiri. Genta menggenggam ponselnya dan mulai menghubungi teman-teman mereka satu persatu. Tolong,
Apa kamu tahu di mana Amara? Aku mohon, aku hanya ingin bertemu sebentar saja. Ia membuang harga dirinya dan memohon dengan menyedihkan. Tapi jawaban dari telepon itu dingin, kamu tega meninggalkan istrimu yang sedang hamil? Kamu itu sampah, jangan hubungi kami lagi. Teman-temannya pun sudah meninggalkannya. Tak ada satupun yang memihaknya. Ia benar-benar sendirian. Genta terus berjalan tanpa tujuan di malam yang dingin. Kepanikannya mencapai puncak, tapi ia belum sadar betapa dingin dan kerasnya tekad Amara dan bahwa Amara sudah benar-benar membuang keberadaan suami dan melangkah maju dengan kuat bersama kehidupan barunya. Genta hidup dalam kepanikan, seolah di neraka. Di kantor, ia selalu was-was, takut pengacara akan menghubungi untuk menyita gajinya. Setiap kali telepon berdering, ia terlonjak kaget. Malam hari, ia pulang ke apartemen Fania, tapi tidak ada lagi ketenangan di sana. Sayang, tas bermerek yang kemarin ku minta belum dibelikan? Fania sama sekali tidak peduli dengan keadaan Genta dan terus menuntut barang-barang mahal. Sudah ku bilang sekarang tidak bisa. Kamu tidak mengerti situasiku? Bentak Genta. Fania menatapnya dengan dingin. Tidak punya uang tapi sok galak. Siapa juga yang mau bersama laki-laki payah yang bahkan tidak bisa bayar ganti rugi ke istrinya yang kampungan itu? Kata-kata itu menghancurkan harga diri Genta berkeping-keping. Kamu keterlaluan, aku begini demi siapa? Salahmu sendiri, kamu sendiri yang mau cerai. Kamu sendiri yang dituntut ganti rugi. Jangan libatkan aku. Fania tertawa sinis, mengambil tas riasnya dan pergi. Ditinggal sendirian di ruangan yang remang-remang, Genta memegangi kepalanya. Dulu saat bersama Amara, selalu ada makanan hangat saat pulang dan ia bisa tidur di spray yang bersih. Betapa bodohnya aku. Ia baru menyadari betapa beruntungnya ia setelah kehilangan segalanya. Suatu hari ia mendengar kabar tak terduga dari seorang teman bernama Bayu. Hei, Genta, istrimu katanya sudah melahirkan beberapa hari lalu. Anak laki-laki yang sehat? Apa? Benarkah? Genta berdiri dan menatap Bayu dengan tatapan memohon. Iya, aku lihat di media sosial. Tapi namamu sama sekali tidak disebut. Sepertinya dia benar-benar serius mau cerai. Bayu menatapnya dengan kasihan, namun juga dingin. Mendengar itu, wajah Genta cerah. Melahirkan? Kalau sudah punya anak, ceritanya beda. Kalkulasi egois mulai berputar di kepalanya. Kalau sudah punya anak, pasti butuh uang. Mana mungkin wanita lemah seperti Amara bisa membesarkan anak sendirian tanpa ayah? Dia pasti sedang menangis ketakutan. Genta benar-benar mengabaikan kesalahannya dan berpegang pada harapan palsu. Benar, kalau aku sebagai ayah meminta maaf dengan baik dan menawarkan uang belanja, Amara pasti akan memaafkanku. Dengan alasan anak, tuntutan ganti rugi juga pasti akan dicabut. Genta memaksa Bayu untuk memberitahukan nama rumah sakit bersalin dan langsung menuju ke sana. Di tangannya ada seikat bunga murahan dari toko bunga di stasiun. Tidak apa-apa, dia mencintaiku. Anak akan menjadi jembatan bagi kami untuk memulai lagi. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Genta bergegas ke resepsionis rumah sakit. Permisi, saya suami dari Ibu Amara Larasati. Bisa tolong beritahu nomor kamarnya? Perawat di resepsionis menatapnya dengan curiga. Suami Ibu Amara, mohon tunggu sebentar. Perawat itu masuk ke dalam, dan tak lama kemudian ditolak. Saya ini suaminya, ayah dari anaknya. Genta meninggikan suaranya. Tanpa uangku, dia tidak akan bisa bayar biaya rumah sakit. Biarkan aku bertemu. Pasien lain menoleh kaget. Mendengar keributan itu, seorang perawat senior yang tampaknya kepala perawat keluar. Tolong jangan membuat keributan. Ini rumah sakit. Kepala perawat itu menatap Genta dengan tajam. Biaya rumah sakit Ibu Amara sudah beliau bayar lunas di muka. Bapak tidak perlu membayar apapun. Lunas di muka? Tidak mungkin. Uangnya kan sudah kuambil semua. Genta terdiam. Jadi Amara punya uang selain dari rekening itu. Kepala perawat itu melirik map di tangannya dan berkata dengan dingin, Ibu Amara tidak ingin memasukkan Anda ke dalam kamarnya sebagai seorang ayah.
Silakan pergi, jangan bercanda. Itu anak. Saat Genta hendak berteriak lagi, sebuah suara dingin terdengar dari belakang. Bisakah Anda berhenti membuat keributan di sini? Pak Genta? Genta menoleh. Di sana berdiri seorang wanita berjas yang tidak ia kenal. Itu adalah pengacara Amara. Shinta, kamu. Pengacara yang mengirim surat itu? Genta menatap Shinta tajam. Benar, saya Shinta. Sahabat sekaligus kuasa hukum Amara. Pak Genta, seharusnya Anda tidak datang ke sini. Ini berarti Anda mengabaikan larangan mendekat. Shinta menatap Genta dengan dingin. Sahabat, jadi kamu yang menghasut Amara? Kamu yang mau memeras uang dariku? Menjijikkan? Cibir, Dewi tersenyum tipis. Amara memilih untuk berpisah dengan Anda atas kemauannya sendiri, dan ia bangkit untuk merebut kembali hidup dan martabatnya yang telah Anda rampas. Shinta mengeluarkan selembar salinan dokumen dari tasnya dan menyodorkannya ke hadapan Genta. Tadi pagi, Amara sudah menyerahkan dokumen asli ini ke kantor catatan sipil. Dengan ini, Anda akan sadar bahwa Anda tidak punya hak untuk menyebut diri Anda seorang ayah. Dengan tangan gemetar, Genta menerima dokumen itu. Itu adalah salinan akta kelahiran yang baru saja diserahkan. Genta membaca tulisan di sana dan terkesiap. Ia merasa akan pingsan karena keputusasaan yang luar biasa. Kebenaran yang kejam dan dingin menghantamnya telak. Tangan Genta yang gemetar menatap selembar kertas itu dengan tajam. Itu adalah salinan akta kelahiran yang telah diserahkan ke kantor catatan sipil. Saat membaca tulisan yang tertera, ia terkesiap. Jantungnya berdebar kencang seperti jenderang perang. Apa-apaan ini? Maksudnya apa? Genta menatap pengacara Shinta dengan mata memerah. Tangannya gemetar hebat. Di sana tertulis fakta yang tak bisa ia percaya. Nama anak, Arka Pratama. Nama ayah, dikosongkan. Nama ibu, Amara Larasati. Namaku tidak ada. Jangan bercanda, teriak Genta. Shinta berkata dengan sangat dingin. Benar, tidak ada. Nama Anda tidak ada dimanapun. Kenapa? Itu anakku. Kepala Genta kacau balau. Kita bahkan belum resmi bercerai. Secara hukum aku seharusnya menjadi ayahnya. Saat Genta berteriak putus asa, Shinta menggelengkan kepala. Anda telah meninggalkan istri Anda dan kabur dari rumah. Dengan bukti penelantaran dan kekerasan psikologis, hubungan pernikahan Anda sudah hancur total. Amara mengajukan permohonan perlindungan khusus dan mendaftarkan akta ini. Nama ayah yang tercantum adalah nama almarhum ayah Amara dalam silsilah keluarga, bukan nama Anda. Nama almarhum ayahnya, gila. Genta menatap nanar tulisan di kertas itu. Amara tidak mengakui Anda sebagai ayah, ia tidak ingin anaknya menjadi anak yang kasihan karena tidak punya ayah. Ia bertekad, aku akan membesarkannya sebagai bagian dari keluargaku dan almarhum ayahku. Itulah mengapa ia melakukan prosedur ini. Kata-kata Shinta terasa berat dan dingin menusuk dada Genta. Tidak mungkin. Prosedur seperti itu tidak akan diterima. Genta hendak meremas kertas itu, tapi tatapan tajam Shinta menghentikannya. Percuma saja. Permohonannya sudah diterima. Kartu keluarga baru sudah dibuat dan Anda telah sepenuhnya dikeluarkan. Dikeluarkan. Aku dibuang. Kaki Genta lemas. Ia hampir terjatuh. Istri yang selalu berjalan 3 langkah di belakangnya, istri penurut yang ia kira tidak akan pernah melawannya. Kini, istri itu telah menghapus keberadaannya dari dunia ini. Bohong. Amara tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Dia wanita lemah yang tidak bisa hidup tanpaku, Genta berteriak. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri, tapi kenyataan dingin di hadapannya membantahnya mentah-mentah. Yang tidak bisa hidup justru Anda, bukan? Shinta menatapnya dengan iba. Amara sudah membayar biaya rumah sakitnya sendiri, menyewa rumah baru. Ia tidak butuh uang Anda sepeser pun lagi. Sebaliknya, Andalah yang akan menghadapi pembayaran neraka. Kata-kata Shinta membuat Genta terlonjak. Ganti rugi dan pengembalian aset bersama. Total 550 juta. Batas waktu pembayaran adalah minggu depan, kata Shinta dengan nada datar. Jika pembayaran tidak kami terima, kami akan langsung bertindak.
Kami akan memberitahukan penyitaan gaji ke perusahaan Anda. Kira-kira apa yang akan terjadi jika perusahaan tahu Anda selingkuh dan menggelapkan dana? Wajah Genta pucat pasi. Kariernya sebagai seorang elit di startup teknologi akan hancur. Jika semua terbongkar, ia akan kehilangan segalanya. Tunggu. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Semuanya sudah habis untuk apartemen Vania. Genta membuang harga dirinya dan memohon pada Shinta. Itu urusan pribadi Anda yang tidak ada hubungannya dengan kami. Jawab Shinta dingin, seolah melihat sesuatu yang kotor. Anda punya uang ratusan juta untuk selingkuhan, tapi tega merampas biaya persalinan anak sendiri. Menurut Anda, siapa yang akan kasihan pada manusia sampah seperti Anda? Di ruang tunggu rumah sakit, terdengar tawa keluarga yang bahagia. Seorang suami membawa buket bunga dengan gembira menuju kamar istrinya. Di tengah pemandangan hangat itu, hanya Genta yang terisolasi, seolah ditolak oleh seluruh dunia. Dengan tangan gemetar, Genta kembali menatap kertas itu. Ada nama anak yang tidak ia kenal, Arka, jadi, itu nama yang dia berikan seenaknya. Air mata menyedihkan mulai menetes dari mata Genta. Aku juga sudah memikirkan nama. Kalau laki-laki, aku mau menamainya Genta Junior, mengambil satu huruf dari namaku. Saat Genta berteriak putus asa, Shinta menatapnya dengan jijik. Hebat sekali Anda bisa berbohong seperti itu. Saat Amara mengajak Anda bicara soal nama, Anda hanya menjawab sekenanya. Setelah itu, Anda sibuk mengobrol dengan Vania lewat ponsel. Kan, semua tindakan Anda sudah terekam sebagai bukti. Percuma saja berakting menangis sekarang. Genta kehabisan kata-kata. Mulutnya hanya ternganga. Kalian berkomplot menjebakku. Kalian mau merampas segalanya dariku, dan menertawakanku. Saat Genta mulai mengamuk, Shinta menghela napas dalam-dalam. Menjebak? Merampas? Benar-benar pria egois sampai akhir. Amara tidak merampas apapun dari Anda. Anda sendiri yang membuang segalanya. Anda sendiri yang menyebutnya pengganti dan membuangnya, kan? Kamu itu cuma pengganti sementara sampai Vania kembali. Malam itu, kata-kata busuk yang ia ucapkan dengan senyum sinis kini berubah menjadi belati tajam yang menusuk lehernya sendiri. Itu hanya bercanda. Aku sedang stres kerja, jadi keceplosan. Alasan menyedihkan Genta tidak digubris oleh Shinta. Bercandaan itu telah mengakhiri hidup Anda. Jangan pernah muncul lagi di hadapan Amara dan anaknya. Jika Anda mencoba menghubungi mereka lagi, kami akan langsung lapor ke polisi dan perusahaan Anda. Dari dalam rumah sakit terdengar tangisan bayi yang nyaring. Suara penuh kehidupan. Mendengar suara itu, Genta merasa jantungnya diremas. Jangan-jangan, itu suara anakku. Genta bangkit dan mencoba berjalan limbung ke arah suara itu. Tapi tangan seorang satpam dengan sigap mencengkeram bahunya. Lepaskan, itu anakku. Setidaknya biarkan aku melihat wajahnya. Genta meronta-ronta, tapi tenaganya tak sebanding dengan dia bukan anak Anda. Dia adalah Arka Pratama. Kata-kata dingin Shinta menjadi pukulan terakhir yang menusuknya dalam-dalam. Genta jatuh berlutut di lantai dan menangis meraung-raung. Aku yang salah. Maafkan aku, jasnya kotor, rambutnya acak-acakan, wajahnya basah oleh ingus dan air mata. Pesona seorang karyawan elit sudah lenyap tak bersisa. Makanan hangat dan lezat yang Amara siapkan setiap hari. Kemeja putih bersih yang disetrika rapi. Senyum lembut dan tenang yang selalu menyambutnya saat pulang lelah. Semua itu bukanlah pekerjaan seorang pembantu. Itu adalah keajaiban yang dibangun di atas cinta dan pengabdian yang mendalam. Ia menyadarinya terlambat, waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali, kehidupan barunya bersama Vania hanya menyisakan sampah, utang, dan kekesalan. Dan kini harapan terakhirnya istri dan anaknya telah hilang selamanya. Hidupku berakhir sudah. Genta bergumam hampa sambil menyusutkan keningnya di lantai ubin yang dingin. Tatapan sinis orang-orang di sekitarnya terasa seperti anak panah yang menembusnya. Sendirian, terisolasi,
tanpa seorang pun di dunia ini yang memihaknya. Kepanikan Genta mencapai batasnya, dan ia terus meraung dalam lumpur keputusasaan. Diseret oleh satpam dengan lengan kekar di kedua sisinya, Genta dikeluarkan secara paksa dari pintu depan. "Lepaskan. Aku ayahnya. Aku punya hak untuk melihatnya," teriaknya sambil meronta. Tapi para satpam hanya diam dan melemparkannya ke trotoar aspal yang dingin. Bruk! Ia jatuh terduduk. Telapak tangannya lecet dan berdarah. "Silakan pergi. Jika membuat keributan lagi, kami akan lapor polisi." Suara dingin satpam dan bunyi pintu otomatis yang tertutup terdengar hampa. Angin senja yang dingin menerpa wajah Genta yang basah oleh keringat dan air mata. Para pengunjung rumah sakit dan keluarga yang pulang dengan bahagia menatapnya dengan berbisik dan menunjuk-nunjuk. Kenapa jadi begini?" Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya. Ia menekan ikon kontak Amara. Meskipun tahu sudah diblokir, telepon tidak tersambung. Pesan pun gagal terkirim, namun, dengan putus asa, ia terus mengirim pesan melalui semua cara yang terpikirkan, DM media sosial, alamat email lama keluarga Amara. "Amara, aku salah. Semuanya salahku, ganti rugi dan uang yang kugunakan akan kukembalikan meskipun butuh bertahun-tahun. Tolong, biarkan aku bertemu sekali saja, aku akan menjadi ayah yang baik." Berulang kali ia mengetik sambil menangis, tapi tanda dibaca tidak pernah muncul. Tentu saja, Amara sudah menghapus keberadaannya dari hidupnya. "Balas pesanku, Amara, kumohon." Genta terus menangis sambil memeluk ponselnya. Ia tidak punya lagi keluarga hangat untuk pulang. Istri yang mencintainya tanpa syarat, anak yang seharusnya menjadi masa depannya, semuanya telah hilang. Entah berapa lama ia meringkuk di pinggir jalan. Saat hari sudah benar-benar gelap dan udara semakin dingin, Genta bangkit dengan gontai. Tanpa tujuan, ia menyeret kakinya menuju apartemen mewah tempatnya tinggal bersama Vania. Benar juga, aku masih punya Vania. Dia memilihku. Kehilangan semua ini adalah harga yang harus kubayar untuk mendapatkan pasangan baru. Genta memaksa dirinya untuk percaya. Masalah ganti rugi dan alasan ke kantor, mungkin kami bisa mengatasinya berdua. Kalau aku memohon pada Vania, dia pasti akan menghiburku. Dengan jas yang compang-camping, Genta merangkak naik ke lantai atas apartemen. "Vania, aku pulang." Dengan tangan gemetar, ia membuka kunci dan mendorong pintu. Tapi pemandangan di dalam membuatnya terdiam. Ruang tamu yang luas itu kosong melompong. Sofa mewah seharga 25 juta yang ia beli, TV layar lebar, meja kaca modern, semuanya lenyap tanpa jejak. Bahkan gorden pun dilepas, hanya menyisakan jendela besar yang memantulkan pemandangan malam yang hampa. Yang tersisa hanyalah tumpukan sampah berisi kaleng bir bekas minum Vania dan pakaian lamanya. "Vania, di mana kamu?" Genta panik berlari ke kamar tidur dan kamar mandi. Tapi Vania tidak ada. Pakaiannya, tas bermereknya, kosmetiknya, semua sudah dibawa pergi. Ruangan itu sunyi senyap, seolah tidak pernah ada yang tinggal di sana. Tidak mungkin, kenapa perabotannya juga tidak ada? Saat Genta panik, ponselnya bergetar, notifikasi WhatsApp, di layar tertera nama, Vania. Genta langsung membuka pesan itu. "Genta, maaf ya, aku rasa kita tidak bisa lanjut." Satu kalimat itu membuat jantung Genta membeku. Dengan mata gemetar, ia membaca pesan panjang berikutnya. "Aku tanya teman pengacaraku, ternyata utang ganti rugi perselingkuhan itu tidak bisa dihapus meskipun bangkrut. Aku tidak mau hidupku hancur karena bersama laki-laki yang punya utang 550 juta. Sebenarnya di pesta kemarin aku kenalan dengan seorang CEO perusahaan IT, baik, kaya, dan mau menuruti semua kemauanku. Orang yang sempurna. Mulai bulan depan aku akan pindah ke apartemen mewahnya. Jadi kita putus." Genta tak percaya dengan matanya. Kata-kata yang begitu egois dan licik, tapi pesan itu berlanjut dengan fakta yang lebih kejam. "Oh ya, perabotan dan alat elektronik di apartemen sudah kujual semua ke tukang loak.
Kan butuh uang untuk pindahan. Itu kan hadiah darimu untukku, jadi tidak apa-apa kan kalau ku jual? Selamat berjuang sendirian membayar ganti rugi ya. Jangan hubungi aku lagi. Selamat tinggal. Kurang ajar. Genta membanting ponselnya ke dinding. Gedebuk. Layar ponselnya retak seperti sarang laba-laba dan mati. Dia menjual perabotan yang kubeli dengan uangku dan kabur dengan laki-laki lain? Darahnya mendidih karena marah. Genta menendang kantong sampah dan berteriak di ruangan kosong, tapi yang kembali hanyalah gema suaranya sendiri. Ia bersandar di dinding dan merosot ke lantai. Saat itulah kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan pada Amara kembali terngiang. Kamu itu cuma pengganti sementara sampai Vania kembali. Dulu ia mengatakannya dengan senyum sinis, merasa superior, ia memandang rendah istrinya sebagai pengganti yang mudah dimanfaatkan. Tapi kenyataan pahitnya berbeda. Yang benar-benar menjadi pengganti adalah dirinya sendiri. Vania hanya memanfaatkannya sebagai ATM berjalan saat ia kesepian setelah bercerai. Ia hanyalah pengganti sampai Vania menemukan laki-laki yang lebih kaya dan lebih baik. Baginya, Genta bukanlah pasangan hidup, melainkan sampah yang bisa dibuang setelah tidak berguna lagi. Erangan putus asa keluar dari mulut Genta. Istri yang ia buang sebagai pembantu dan benalu ternyata adalah pilar yang menopang seluruh hidupnya. Tanpa Amara, tidak ada makanan hangat, pakaian bersih, atau tempat untuk pulang. Ia menganggap semua itu sebagai hal yang biasa, terpesona oleh ilusi dangkal bernama gairah, dan menghancurkan pilar itu dengan tangannya sendiri. Hasilnya adalah ini, utang 550 juta. Apartemen kosong yang hanya menyisakan sampah, ketakutan akan kehilangan reputasi sosial, dan kehidupan baru yang seharusnya ia miliki anak, yang seharusnya memanggilnya ayah semuanya telah hilang. Aku yang bodoh. Amara, maafkan aku. Aku yang salah. Jangan tinggalkan aku. Genta menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Tapi tidak ada lagi yang mendengar permintaan maafnya. Tidak peduli seberapa besar penyesalannya, waktu tidak akan kembali. Amara sudah melangkah maju ke tempat yang terang, tempat yang tidak akan pernah bisa ia jangkau lagi. Hari-hari kerja fisik yang berat. Kesepian tanpa cinta dan tanpa ada yang membutuhkan. Penderitaan dan keputusasaan yang lebih dalam dari yang pernah ia berikan. Itulah yang akan ia rasakan sendirian selama sisa hidupnya. Itulah akhir kejam yang ia pilih sendiri. Genta memegang erat surat itu, tak bisa bergerak untuk waktu yang lama. Tanpa menyalakan lampu, ia hanya meringkuk dalam kegelapan. Ini adalah karma yang sempurna. Pukulan terakhir dari Amara. Pukulan yang tepat menembus jantungnya dan menghentikan napasnya. Hati Genta hancur sepenuhnya dan selamanya. Hanya tangisan menyedihkan dari pria yang penuh penyesalan yang menggema hampa di apartemen malam itu. Musim dingin yang panjang dan keras telah berakhir. Musim semi yang lembut pun tiba. Di luar jendela, kelopak bunga sakura menari-nari ditiup angin. Sinar matahari yang lembut masuk ke dalam kamar apartemen kecilku. Dalam dekapanku, ada sebuah nyawa kecil yang hangat. Putraku, Arka, yang kini berusia beberapa bulan. Wajahnya yang tertidur pulas seperti malaikat tak berdosa. Aroma manis susu dan bedak bayi menenangkan hatiku. Kehidupan kami saat ini jauh dari kata kaya. Kamarnya sempit, perabotan pun seadanya. Makanan sehari-hari pun sederhana, hasil olahan dari bahan-bahan diskon di supermarket, sangat berbeda dengan apartemen mewah tempatku dulu tinggal bersama Genta, tapi aku tidak merasa sedih atau sengsara sama sekali. Sebaliknya, hatiku terasa sangat damai dan tenteram. Aku tidak perlu lagi takut mendengar suara langkah kaki seseorang, tidak perlu lagi memaksakan senyum palsu untuk menyenangkan orang lain. Hari-hari di mana aku harus menekan perasaanku dengan berpikir, biarlah aku yang mengalah. Hari-hari di mana aku harus mati-matian berakting menjadi istri yang baik agar dipilih, kehidupan yang menyesakan itu telah berakhir. Aku bisa bernapas dalam-dalam dan bebas tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain. Arka terbangun dan mengeluarkan suara kecil. Tangan mungilnya yang montok menggenggam celemekku erat. Selamat pagi, Arka. Hari ini cuacanya cerah sekali, ya?
Saat aku mendekatkan wajahku dan berbicara padanya, Arka menyipitkan mata dan tersenyum. Senyum polosnya itu saja sudah membuat hatiku hangat. Rasa cemas dan lelah membesarkannya sendirian seakan sirna seketika. Belakangan ini, aku mulai bekerja dari rumah sebagai petugas entry data. Shinta, sahabatku, merekomendasikan sebuah perusahaan kenalannya yang fleksibel. Uang peninggalan ayahku masih tersisa sedikit. Selain itu, ada juga uang sitaan dari gaji pria itu setiap bulan. Tapi aku tidak mau bergantung pada semua itu. Aku ingin berdiri di atas kakiku sendiri, bekerja keras untuk membesarkan anak ini. Aku memutuskan bahwa masa depan putraku akan kubuka dengan tanganku sendiri, bukan dengan mengandalkan orang lain. Menyeimbangkan antara mengurus anak dan pekerjaan memang tidak mudah. Terkadang aku hanya bisa tidur beberapa jam karena Arka rewel di malam hari. Tanganku sampai harus dibalut perban karena terlalu sering menggendongnya. Namun jika dibandingkan dengan malam-malam sepi saat aku menunggu Genta pulang, jika dibandingkan dengan keputusasaan saat menatap makan malam dingin sendirian sambil menangis, kesibukan saat ini adalah waktu yang paling berharga dan membahagiakan bagiku. Di hari yang cerah, aku mendorong kereta bayi ke taman terdekat. Saat berjalan di bawah pohon sakura, kelopak bunga berjatuhan. Aku dengan lembut mengambil kelopak yang jatuh di tangan mungilnya. Tentu saja, bukan berarti hatiku tidak sakit saat melihat keluarga lain. Setiap kali melihat anak kecil berlari sambil berteriak, "Papa, gendong," aku diingatkan pada kenyataan pahit bahwa Arka tidak punya ayah. Tapi setiap kali itu terjadi, aku meyakinkan diriku sendiri dengan kuat. Lebih baik dibesarkan dengan cinta sejati dari satu orang daripada hidup dalam kebohongan cinta palsu. Pria yang tega meninggalkan keluarganya demi wanita lain, lebih baik tidak ada sejak awal. Aku akan menjadi ibu sekaligus ayah bagi Arka. Aku bertekad akan mencurahkan seluruh cintaku padanya seumur hidupku. Aku hampir tidak pernah lagi teringat pada Genta. Setelah mengirim surat terakhir melalui pengacara, aku merasa semuanya telah selesai. Saat memasukkan surat itu ke kotak pos, bebanku seakan terangkat dan tubuhku terasa ringan. Dia mungkin sekarang sedang menderita dengan utang besar dan pekerjaan berat. Itu semua adalah jalan yang ia pilih sendiri. Karma atas perbuatannya, bagiku, ia adalah pria dari dunia lain yang tidak ada hubungannya lagi denganku. Penyesalan dan bahkan kebencian padanya telah hilang dari hatiku. Aku tidak punya waktu sedetik pun untuk terjebak di masa lalu. Aku terlalu sibuk menghadapi dan tertawa bersama nyawa kecil di hadapanku. Malam itu, aku mematikan lampu kamar dan hanya menyalakan lampu tidur kecil. Di dalam boks bayi, Arka tertidur dengan napas yang teratur. Aku menepuk-nepuk dada kecilnya dengan ritme yang lembut. Saat kusentuh rambutnya yang halus, Arka menggeliat seolah merasa nyaman. Bulu matanya yang panjang membentuk bayangan di pipinya di bawah cahaya temaram. Aku bersandar di pagar boks bayi, menatap wajahnya yang terlelap. Dulu aku pikir aku tidak akan pernah bisa hidup sendirian. Aku bergantung pada suami, berpegang erat pada sangkar kecil bernama keluarga. Aku dibutakan oleh ilusi bahwa aku dicintai dan memalingkan muka dari kenyataan. Tapi ternyata aku salah. Seseorang bisa menjadi sangat kuat ketika memiliki sesuatu yang berharga untuk dilindungi. Seperti yang ayah ajarkan dalam suratnya, aku telah merebut kembali hidupku. Aku telah melewati keputusasaan yang tidak adil, dan kini aku berdiri tegak di atas kakiku sendiri. Aku bukan lagi pengganti siapapun. Aku menjalani hidup baruku sendiri. Angin malam musim semi bertiup sejuk masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Terdengar samar-samar suara kereta malam dari kejauhan. Aku berbisik lembut pada Arka yang tertidur pulas. Nanti kita bangun keluarga yang bisa benar-benar kita cintai, ya? Setetes air mata hangat mengalir di pipiku. Ini bukanlah air mata kesedihan atas masa lalu. Ini adalah air mata harapan murni yang akan menerangi masa depan kami bersama. Kehangatan air mata ini akan selalu kuingat sampai Arka dewasa. Malam yang kejam itu, ketika segalanya runtuh, kukira aku telah kehilangan segalanya dan jatuh ke jurang keputusasaan. Tapi, aku salah.
Yang hilang dariku hari itu bukanlah suamiku. Yang hilang adalah diriku yang percaya bahwa aku dicintai. Dengan kehilangan diri yang palsu itu dan melewati masa terburuk, aku bisa menemukan diriku yang sebenarnya. Aku mendapatkan tekad baja seorang ibu untuk melindungi anaknya. Aku diam-diam menyeka air mata dan memandangi bulan purnama musim semi yang indah di luar jendela. Kehidupan baru kami telah dimulai, terbungkus dalam seberkas cahaya yang istimewa. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kali ini, mungkin bukan hanya tentang pengkhianatan dan balas dendam. Banyak dari Anda mungkin merasa sesak saat menyaksikan tokoh utama kita, yang hatinya diinjak-injak sedikit demi sedikit oleh orang terdekatnya, tetap berusaha tersenyum demi keluarganya. Terkadang luka yang paling dalam, bukan disebabkan oleh guncangan besar, melainkan oleh sikap dingin yang kecil dan sehari-hari. Ucapan terima kasih yang dianggap remeh, sebuah cerita yang tidak didengarkan, penumpukan hal-hal kecil itu, bisa perlahan mengubah rumah, yang seharusnya menjadi tempat berlindung yang aman menjadi tempat yang tidak lagi nyaman. Namun saya merasa tema utama dari cerita ini bukanlah balas dendam, melainkan keberanian untuk merebut kembali hidup kita sendiri. Bahkan ketika kita tidak diakui, bahkan ketika kita tidak dicintai oleh orang lain, pada akhirnya kita tidak boleh pernah menyerah pada diri kita sendiri. Saya merasakan kekuatan itu dalam sikap tenang dan berorientasi ke depan dari tokoh utama di akhir cerita. Bagaimana perasaan Anda setelah membaca cerita ini? Jika Anda berada dalam posisi tokoh utama, pilihan apa yang akan Anda ambil? Atau mungkin Anda pernah mengalami perasaan menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya? Silakan bagikan pemikiran dan perasaan Anda di kolom komentar. Saya membaca setiap komentar dengan saksama, dan jika cerita ini meninggalkan kesan mendalam bagi Anda, sebuah like dan subscribe akan sangat berarti bagi saya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana kita bisa bersama-sama merenungkan air mata dan kebaikan hati seseorang. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir.